seorang nabi dan rasul yang paling istimewa, paling mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata beliau tidak kuasa memberikan hidayah taufik kepada siapapun orang-orang yang beliau cintai untuk mendapatkan hidayah. Maka ini menunjukkan bahwa hidayah taufik itu yang berkuasa atasnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus memintanya kepada Allah. Siapa saja yang memintanya kepada selain Allah, maka dia telah melakukan pelanggaran tauhid. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, kita bacakan ayatnya di surat Al-Qasas ayat ke-56. Allah berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak akan dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau kasihani, tetapi Allah memberikan hidayah itu kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hidayatullah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat yang sangat besar. Siapa yang mendapatkannya berarti dia mendapatkan nikmat yang sangat besar. Itulah yang selalu dicita-citakan oleh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Itulah yang hari-hari senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di dalam salat-salat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita membahas ayat ini, hidayah itu kata para ulama ada 4. Ada yang disebut dengan hidayatul ammah, hidayah yang sifatnya umum, berupa petunjuk untuk seluruh makhluk ciptaan Allah, untuk mereka bisa mendapatkan wasilah-wasilah penghidupan, sandang, pangan, papan, atau yang sejenis dengan itu. Semua makhluk Allah mendapatkan hidayah ini. Para jamaah, lalat itu biasanya hinggap di mana? Biasanya hinggap di tempat-tempat kotor. Siapa yang ngasih petunjuk itu bahwa makanannya di situ? Allah Azza wa Jalla. Demikian pula misalkan lebah madu, dia mencari nektar-nektar bunga-bunga buah-buahan atau bunga-bunga pohon. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, siapa yang ngasih petunjuk? Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak dengan sendiri. Manusia juga demikian. Untuk urusan hidayah ini semua manusia mendapatkannya. Tidak usah didorong-dorong. Manusia itu dengan sendirinya mendapatkan petunjuk untuk selalu berusaha mencari penghidupan. Sandang, pangan, papan, apapun yang menjadi wasilah, dia bisa mempertahankan, memberlangsungkan kehidupannya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, hidayah ammah ini, hidayah umum ini didapatkan oleh seluruh makhluk Allah, ya, tanpa terkecuali. Bangsa jinnya, bangsa binatangnya, manusianya, semua mendapatkan hidayatul ammah ini. Kemudian yang kedua, hidayatul ilmi wal bayan. Hidayatul ilmi wal bayan, atau ungkapan yang lainnya hidayatul dilalah wal irsyad. Hidayatul dilalah wal irsyad. Hidayah ilmu berarti ketika seseorang mendapatkan ilmu,
dia mengetahui sesuatu dari kabar, berita, informasi, sesuatu yang manfaat untuk dunianya, ilmu dunia, atau sesuatu yang bermanfaat untuk kebaikan agamanya, ilmu din. Maka siapa yang mendapatkannya, berarti dia mendapatkan hidayatul ilmi. Jika kemudian dia mampu menjelaskannya kepada orang lain, mampu menyampaikannya kepada orang lain, maka berarti dia mendapatkan hidayat al-bayan atau hidayat ad-dilalah wal irsyad. Ini dimiliki oleh para nabi dan rasul, dimiliki oleh setiap pengikut para nabi dan rasul yang mengikuti jejak langkah mereka. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Yang berikutnya, yang ketiga, apa yang disebut dengan hidayatut taufik, atau dengan istilah lain hidayat al-ilham. Hidayat taufik inilah yang sesungguhnya menjadi fokus pembahasan di dalam bab ini, yakni petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang itu bisa menyesuaikan ucapan dan perbuatannya, menyesuaikan hatinya dengan ilmu yang dia dapatkan, kemampuan dan kemudahan yang Allah berikan untuk orang itu mempraktekkan ilmunya, mengamalkan ilmunya. Maka itulah hidayatut taufik. Dan inilah hidayah yang paling penting dalam kehidupan kita, bersamaan dengan hidayatul ilmi wal bayan. Kalau orang mendapatkan dua ini, maka dia mendapatkan dua kunci keselamatan untuk dunianya sekaligus juga untuk akhiratnya. Hidayah taufik inilah yang nanti akan membedakan kualitas seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang punya ilmu, para jamaah, tapi tidak diberi taufik untuk beramal. Ada orang punya sedikit ilmu, tapi masya Allah, dia diberi hidayah taufik untuk mengamalkan ilmu sedikit, ilmu yang sedikit yang dia miliki. Maka hidayah taufik inilah yang sehari-hari kita minta, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makanya kan tafsirannya kata para ulama, ya siratal mustaqim itu adalah jalan yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Kalau cacat satu, maka kita belum sempurna. Cacat ilmu, para jamaah dirahmati Allah, syabih bin Nasara, ya kita serupa dengan orang-orang Nasrani, semangat beramal tapi tidak pakai ilmu. Kalau kemudian cacat di amal, maka kita syabih bil Yahud, kita serupa dengan orang-orang Yahud, di mana mereka, para jamaah, memiliki ilmu, namun mereka tidak mau mengamalkan ilmu. Maka berarti siratal mustaqim yang telah ditempuh oleh orang-orang khusus, yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus, adalah jalan yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Nah, itulah hidayatul ilmi dan hidayatut taufiq atau hidayat ilham. Baik, para jamaah, betapa banyak orang yang sudah paham riba itu haram, tapi masih dikerjakan. Betapa banyak orang yang mungkin paham sholat 5 waktu itu wajib, bahkan sebagian mereka hafal dalilnya, tapi mereka tidak sholat. Betapa banyak orang yang tidak puasa di bulan Ramadan. Kalau kita tanya, mereka bisa menjawab, apa hukumnya puasa di bulan Ramadan bagi muslim? Oh, wajib. Saya juga hafal ayatnya, Al-Baqarah 183. Hadisnya juga dia bisa mengucapkan. Tapi kalau nggak puasa, nah ini gambaran berarti dia belum dapat hidayah taufik. Dia belum mendapatkan hidayah taufik. Perempuan-perempuan yang KTP-nya Islam, tapi
tapi tidak berhijab. Kalau kita tanya, Mbak tahu nggak hukum berhijab bagi seorang muslimah? Rata-rata tahu, iya wajib. Wajib ini hukum seorang muslimah itu wajib tutup aurat. Kenapa nggak pakai hijab? Belum siap. Nanti dulu lah, tunggu pensiun. Nah ini belum dapat hidayah taufik. Betapa banyak orang yang meyakini, memahami, paham betul bahwa menipu, menyogok, riswah pada jamaah dirahmati Allah itu semuanya haram. Tapi kemudian dia terjatuh ke dalam. Nah ini tidak dapat hidayah taufik. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, hidayatul ilmi harus bersanding dengan hidayatul taufik. Jika kita dimudahkan untuk mendapatkan ilmu, maka perjuangan kita berikutnya adalah bagaimana kita mendapatkan kemudahan dari Allah untuk mengamalkan ilmu itu. Dan ini yang paling penting. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, semangat menuntut ilmu juga harus dibarengi dengan semangat mengamalkan ilmu. Dan orang semakin dia tinggi ilmunya, semakin dia berusaha mengamalkannya, maka akan tampak perubahan-perubahan pada jiwa dan raganya, pada kehidupannya, akan nampak perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Ke orang tua semakin berbakti, begitu ya. Kepada istri semakin sayang, semakin lemah lembut, begitu para jamaah. Itu efek belajar itu kayak gitu. Kalau orang semakin mendalam ilmunya, kata orang ilmu padi semakin berisi semakin merunduk, bukan semakin sombong, ya bukan semakin membusungkan dadanya, ya seolah-olah yang lain tidak ada apa-apanya, saya saja sendirian. Tidak seperti itu. Justru semakin berisi dengan ilmu, semakin dia khudu, tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala pertama kali, kemudian di hadapan manusia. Ada tampak perubahan-perubahan yang lebih baik pada dirinya, dari tutur katanya, dari cara berpakaiannya, dari sikap tingkah lakunya, semakin bijak, tidak emosian, tidak temperamen. Begitu para jamaah. Apalagi orang kalau belajar tauhid, ya seharusnya tauhid itu tercermin ya di dalam akhlakul karimah. Tentu kalau belajar pasal-pasal tentang kaidah-kaidah akidah ahli sunnah wal jamaah, salah satu di antara konsep akidah ahli sunnah wal jamaah, mereka berakhlakul karimah. Jadi akhlakul karimah ini bagian daripada akidah. Bagaimana bisa dibayangkan akidah tauhid seseorang itu bagus kalau kemudian mulutnya tidak berakhlak? Kalau kemudian sikap tingkah lakunya jauh dari nilai-nilai akhlakul karimah, ini cacat dalam akidah. Karena akidah yang lurus akan mengantarkan seseorang kepada kelurusan zahir. Lisannya jadi lempeng, sikap tingkah lakunya jadi bagus. Itu pancaran daripada akidahnya yang lurus. Jadi ini yang harus selalu diperhatikan. Terus minta kepada Allah untuk bisa mendapatkan hidayah taufik. Baik para jamaah, pernah lihat Pak orang, mungkin teman ngaji kita, bahkan mungkin sudah lama ngaji, gitu ya, tapi masih melakukan yang haram-haram. Pernah melihat? Nah itu gambaran bahwa hidayah taufik belum ada pada dirinya. Dia masih dikalahkan hawa nafsu. Saya pernah diceritakan oleh seorang teman, Ustaz, yang ngaji sunnah masih banyak yang suka merokok. Di mana untuk ketemu? Kadang di pinggir jalan, kadang di pinggir jalan. Itu nasihati enggak? Harusnya dinasihati. Oh, dinasihati Ustaz. Terus apa modelnya? Jadi ketika kepergok sama teman pengajiannya, dia cepet-cepet matikan itu atau diumpetin. Akhirnya teman kita ini bilang, antum ya sama anak malu, tapi kok sama Allah gak malu. Perhatikan ini. Artinya apa di sini?
akidah tauhid. Kalau orang ada muraqabahnya, ada perasaan di dalam jiwa dan raganya, selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan berbuat seperti itu. Mau sedang sendirian, mau sedang bersama orang lain, tapi bukan orang-orang yang ngaji. Kalau ada muraqabah di dalam hatinya, dia tidak akan berbuat seperti itu. Kenapa antum matikan? Kok sama anak malu, sama Allah tidak malu? Begitu pada zaman. Kadang kucing-kucingan, kalau mau nongkrong di mana ya, jangan di sana. Di sana suka banyak teman-teman lewat. Maksudnya teman-teman yang ngaji. Kalau kita ketahuan nongkrong di situ, oh aib kita, malu kita. Jadi sama teman-temannya malu, sama Allah tidak malu. Di mana tauhidnya? Di mana akidahnya? Nah, artinya para jamaah dirahmati Allah, semangat belajar itu harus dibarengi dengan semangat mengamalkan apa yang kita pelajari. Karena ngaji sunnah itu bukan untuk diaku-aku. Saya sudah ngaji sunnah, si fulan sudah ngaji sunnah. Betulan dikaji apa enggak sunnah itu? Ciri orang ngaji sunnah adalah dia belajar akidah dengan baik dan dia praktekkan apa yang dia pelajari dari akidah itu. Dia belajar fikih dengan baik, dia belajar agama ini dengan baik, dan dia praktekkan apa yang dipelajarinya dalam kehidupan sehari-harinya, kehidupan pribadinya, bahkan kehidupan rumah tangganya. Banyak kadang curhatan masuk para jamaah. Bagaimana orang sudah ngaji sunnah tapi kasar sama istri, melakukan KDRT. Dan terus hasil ngajinya apa selama ini? Padahal mungkin sudah bertahun-tahun ngaji, bahkan sebagian mereka sudah puluhan tahun ngaji, tapi tidak ada perubahan pada dirinya. Nah ini PR kita bersama para jamaah yang dirahmati Allah. Ya, karena tidak cukup ngaku ngaji sunnah kemudian pasti surga, nggak bisa begitu. Hanya karena ikut grup WhatsApp-nya, hanya karena ikut grup Telegram-nya, ikut komunitasnya dan ini dan itu. Semua itu tidak akan manfaat kalau kemudian kita tidak mau mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini mahalnya hidayah taufik. Mahalnya hidayah taufik. Ya, maka para jamaah yang dirahmati Allah, jika seseorang sudah mendapatkannya, dia harus bersyukur kepada Allah. Syukuri ini hidayah taufik ini, supaya Allah tambah, supaya Allah menjaga hidayah ini sampai nanti kita mati. Kalau kemudian kita kufuri nikmat besar ini, maka para jamaah tidak lama dia berada pada diri kita. Untuk selanjutnya dia akan lepas dari jiwa dan raga kita. Kalau sudah seperti itu, mengembalikannya begitu berat, sesuai dengan penyimpangan yang ada pada dirinya. Kalau dia baru menyimpang, ya sedikit saja dia terjatuh ke lubang atau ke jurang yang pendek, maka akan mudah baginya untuk naik kembali ke atas. Tapi kalau kemudian dia terjun bebas ke jurang yang begitu dalam, berat para jamaah. Ini mahalnya hidayah. Banyak orang menyia-nyiakan hidayah taufik. Kalau ini sudah ada pada diri kita, syukuri. Inna ni'amallah idza syukirat qarrat. Nikmat Allah Subhanahu wa taala kalau kemudian disyukuri, maka dia akan tetap berada bersama kita, bahkan cenderung mengalami pertambahan. Wa idza kufirat farrat. Namun apabila dikufuri nikmat Allah ini, apabila dikufuri farrat, maka nikmat itu akan berlari menjauh dari diri kita. Dan sebesar-besar nikmat adalah nikmat hidayah taufik. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita terus meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nabi mengajari doa, Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Nabi juga mengajari doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini dan seterusnya. Itu hidayah yang ketiga, hidayah taufik atau hidayah al-ilham. Yang keempat, hidayah nanti di kehidupan akhirat. Ada hidayah ilal jannah,
petunjuk yang mengantarkan seseorang kepada nerakanya Allah. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Wassalam. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, hidayah atau petunjuk nanti di kehidupan akhirat ini sangat bergantung kepada seberapa besar hidayah yang kita dapatkan di dunia. Jadi dua hidayah tadi, hidayatul ilmi wal bayan, kemudian hidayah taufik wal ilham. Jika dua hidayah ini kita mendapatkan jatah yang besar pada keduanya, maka insya Allah hidayah yang akan kita dapatkan di kehidupan akhirat adalah hidayah atau petunjuk yang mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, dan dua hidayah ini yang harus selalu diingatkan kepada umat. Hidayatul ilmi wal bayan, kemudian hidayatul taufik wal ilham. Adapun hidayatul amma, dan insya Allah tidak diingatkan pun sudah pada ingat duluan. Jadi, orang cari makan, hari-hari cari makan, cari penghidupan, cari dunia, bekerja, ya siang dan malam. Ini tidak dimotivasi saja, mereka sudah memotivasi diri mereka sendiri. Bahkan kadang motivasinya kebablasan. Baik, para jamaah. Kita lanjutkan. Ayat ini surat Al-Qasas ayat 56 berkisah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu berhasrat untuk mendakwahi, mengajak pamannya yakni Abu Thalib supaya masuk Islam menjelang wafatnya. Namun ternyata ketetapan Allah sudah menyatakan bahwa Abu Thalib ini mati di atas kekufuran. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan kepada Rasulnya bahwa hidayah taufik itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa dicampuri oleh siapapun selainnya. Allah lah yang kuasa memberikan hidayah taufik kepada para hambanya yang dikehendakinya, sebab Allah lah yang maha tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah taufik itu. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah maha tahu siapa yang layak untuk mendapatkan hidayah taufik. Artinya apa para jamaah? Hidayah itu dijemput, bukan ditunggu-tunggu. Kenapa Pak nggak ke masjid? Nunggu hidayah. Bisa begitu? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Loh, untuk dapat hidayah dunia kan orang bekerja, orang berikhtiar. Kenapa paginya pagi-pagi buta? Oh, ini pagi ikhtiar ya supaya saya dapat penghidupan. Begitu. Tapi untuk kebaikan agama kok nggak pakai kaidah itu? Kenapa tidak pakai jilbab? Tunggu hidayah. Nanti kalau sudah dapat hidayah, kamu nggak usah cerewet ke saya, pasti saya berjilbab. Ini tidak benar para jamaah. Hidayah itu dijemput, diminta, dicari, diusahakan, diupayakan. Artinya layakkan diri kita ini untuk mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana orang itu kemudian akan Allah kasih hidayah taufik kalau kemudian tidak ada kesungguhan pada dirinya untuk mendapatkan? Enggak ada ikhtiar. Bagaimana Allah memberikannya? Maka wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tahu siapa di antara para hambanya yang akan menerima petunjuk itu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelaslah dari ayat yang mulia ini tidak ada seorang pun yang kuasa memberikan hidayah taufik kecuali hanya Allah. Berarti ya, hidayah taufik itu anugerah dari Allah, nikmat Allah yang sangat besar yang kita harus memintanya kepada Allah, bukan kepada siapapun. Karena yang kuasa hanyalah Allah. Tapi kalau hidayatul bayan, kita minta penjelasan, kita bisa meminta penjelasan dari para alim ulama, meminta penjelasan dari guru-guru kita, meminta penjelasan ilmu dari orang yang memang
memahami tentang ilmu. Tolong dong jelasin masalah ini gimana supaya saya dapat petunjuk. Itu namanya hidayatul ilmi wal bayan. Kita memintanya kepada orang yang punya kapasitas untuk itu, maka tidak ada masalah. Tapi kalau hidayatul taufiq, yang kuasa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah. Di sini juga kita bisa memahami bahwa rasa sayang secara tabiat, cinta tabi'i kepada kerabat yang masih kafir dan tidak memerangi Islam, tidak memerangi kaum muslimin, itu tidaklah bertentangan dengan nilai-nilai keimanan. Ya, para jamaah yang dirahmati Allah, Nabi punya rasa cinta kepada pamannya, ya sebagai paman yang nasabnya dekat kepada beliau. Ya, beliau adalah saudaranya dari bapaknya. Maka ada rasa cinta, dan Abu Thalib tidak memerangi Rasulullah SAW. Justru yang ada adalah beliau menjaga, melindungi dakwahnya Rasulullah SAW, mendukung. Ya, bahkan segala gangguan tokoh-tokoh Quraisy kepada beliau cegah. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, tidak mengapa ya kita punya rasa cinta kepada karib kerabat yang agamanya di luar kita, ya selama dia tidak membenci Islam, tidak membenci kaum muslimin, tidak memerangi Islam dan juga kaum muslimin. Dan muamalah kita, rasa cinta kita ya sewajarnya, sebatas ya tali kekerabatan saja, tidak lebih dari itu. Baik para jamaah, di pembahasan berikutnya beliau menukilkan satu riwayat di dalam kitab As-Sahih, yakni di Sahih Al-Bukhari, juga terdapat di Sahih Muslim. Riwayat dari Ibnul Musayyib. Ibnul Musayyib maksudnya adalah Sa'id bin Musayyib bin Hazm bin Abi Wahab Al-Makhzumi. Beliau dikenal ya sebagai salah satu dari 7 ahli fikih terkemuka dari kalangan tabi'in. Ibnul Musayyib beliau meriwayatkan dari bapaknya. Beliau berkata ketika Abu Thalib akan meninggal dunia. Siapa tadi Abu Thalib? Pamannya. Rasulullah SAW menjenguknya. Lihat, Nabi menjenguknya. Padahal Abu Thalib ya belum masuk Islam saat itu. Saat itu Abdullah bin Abu Umayyah dan juga Abu Jahal berada di sisi Abu Thalib, sama-sama menjenguk. Dan ini sudah sakit parah, diambang kematian. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya. Nabi mentalkin pamannya dengan talqin Islam, dengan talqin tauhid, dengan talqin iman. Ya ammi, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, kalimatan uhajulaka biha indallah, sebuah kalimat yang dapat aku jadikan sebagai bukti untukmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu kalimat yang nanti akan aku jadikan hujjah untuk membela di hadapan Allah. Nabi mentalkin pamannya, ya ammi qul la ilaha illallah. Ucapkan kalimat la ilaha illallah. Artinya ini sudah di penghujung waktu, yang jika pamannya berhasil mengucapkan kalimat ini, setidak-tidaknya ada harapan keselamatan. Ada harapan keselamatan. Nabi akan berhujjah di hadapan Allah untuk membela pamannya yang berhasil mengucapkan la ilaha illallah. Itu yang diharapkan, hasrat yang begitu besar dari Rasulullah SAW. Maka para jamaah dirahmati Allah, Abdullah bin Abu Umayyah dan Abu Jahal yang juga ada di sisi Abu Thalib, mereka berdua kemudian juga ikut mentalkin. Talqin apa ini? Talqin kekufuran. Ya, bagaimana dua pengaruh ya saling berhadapan, ya,
saling berlomba untuk memberikan pengaruh kepada Abu Thalib. Ini kedua tokoh Quraisy ini kemudian mengatakan, atarghab an millati abikum, wahai Abu Thalib, apakah kamu membenci agamanya Abdul Muthalib? Abdul Muthalib siapa? Kakeknya. Apa iya kamu akan meninggalkan agama nenek moyangmu sendiri? Oh, dalam tradisi mereka aib besar ini, aib besar. Apalagi kemudian ya perpindahannya itu kepada agama yang dibawa oleh keponakannya. Gimana harga dirimu? Begitu. Atarghab an millati abikum, apakah engkau membenci agamanya Abdul Muthalib? Kemudian para jamaah dirahmati Allah, Rasulullah pun tidak mau kalah, terus mengulangi tauhidnya. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Dan ternyata Abu Jahal, kemudian Abdullah bin Abi Umayyah juga tidak mau kalah. Artinya luar biasa para jamaah. Ini ada dua pengaruh tauhid. Dan akhirnya kata terakhir yang diucapkan oleh Abu Thalib, dia masih tetap memeluk agama nenek moyangnya, agamanya Abdul Muthalib, dan enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mata 'alal kufri, matinya Abu Thalib di atas kekufuran. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengatakan, la astaghfiranna laka ma lam unha anka, sungguh aku akan mintakan ampunan untuk dirimu selama aku tidak dilarang. Ini saking berhasratnya Nabi mengenang kebaikannya. Beliau punya jasa yang begitu besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah dari pengasuhan kakeknya Abdul Muthalib berpindah kepada pamannya Abu Thalib, yang di saat bersama pamannya inilah kemudian tanda-tanda kenabian itu akhirnya diketahui pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana pembelaan, bagaimana penjagaan, ya, bagaimana dukungan yang dilakukan oleh Abu Thalib terhadap dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi terus meminta ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala selama aku tidak dilarang. Akhirnya Allah pun menurunkan firman-Nya sebagai larangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Maka lin nabi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tiadalah sepatutnya bagi seorang nabi, tidak sepatutnya bagi seorang nabi, tidak sepatutnya bagi orang-orang beriman memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya, sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Tidak boleh. Ya, orang punya nenek, neneknya mati di atas kekufuran, jelas mati di atas kekufuran, tidak pernah diketahui ya dia masuk ke dalam dinul Islam, maka tidak boleh memintakan ampunan. Ya Allah, ampunkan ya segala dosa-dosa nenekku. Tidak boleh para jemaah. Tidak akan nyambung. Ya. Orang yang mati di atas kesyirikan, orang yang mati di atas kekufuran, ya berlaku firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain daripada itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Artinya ketetapan Allah sudah menyatakan orang yang mati di atas kesyirikan, orang yang mati membawa dosa syirik besar tidak akan diampuni. Maka tidak layak kemudian dimintakan ampunan. Ustaz, bagaimana kalau nggak jelas statusnya? Ada sebagian orang kan KTP-nya Islam, tapi tidak jelas nih Islamnya beneran apa enggak. Kalau nggak jelas gitu gimana? Orang tua kita atau nenek kita sudah mati, udah lama, pengen ngedoain tapi tidak tahu persis. Kita dulu juga bersama mereka masih kecil kan, masih apa ya, masih gamang. Ini beneran mukmin ya,
beneran muslim ataukah tidak seperti itu. Karena pada zaman rahmati Allah, mungkin sebagian orang-orang tua kita tidak paham tauhid. Sebagian mereka, ya bahkan mereka sering ikut tradisi-tradisi yang ternyata berseberangan dengan akidah Islam. Nah, kalau ragu begitu, bagaimana caranya? Mendoakannya bagaimana? KTP-nya Islam, tapi kita tidak bisa memastikan ini beneran mati di atas Islam, di atas iman, ataukah tidak seperti itu. Nah, maka para ulama mengatakan kalau kita pun mau mendoakannya, ditaklid. Ya, ditaklid itu dikasih apa namanya? Takyid, satu kalimat yang menjadi pengikatnya. Bagaimana? Jadi ungkapannya seperti ini. Ya Allah, jika Engkau menilai iman dan Islam nenekku, orang tuaku itu sah menurut penilaianmu, maka ampunkan dosa-dosanya. Terima semua amal kebaikan. Nah, begitu. Jika menurut ilmumu orang tuaku, nenekku, kakekku mati di atas iman dan Islam yang sah menurut penilaian, maka ampunkan dosa-dosanya, terima setiap amal kebaikan. Begitu caranya. Berarti doa ini akan berlaku kapan? Ketika memang orang tua kita atau nenek kita, kakek kita betulan iman dan Islamnya sah menurut penilaian Allah. Kalau kemudian Allah menilai ini mati di atas kekufuran, maka berarti doa kita tidak berlaku dan kita tidak terkena larangan mendoakan ampunan ini. Karena kita mentaklidnya, memberikan kata pengikat. Jika menurut ilmu, karena kita tidak tahu, meragukan. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Menjenguk orang musyrik yang sedang sakit, jika kita mengharapkan keislamannya boleh. Ya. Pernah lihat di rumah sakit ada orang di luar kita kemudian bawa tokoh agama masuk ke ruangan kamar-kamar orang yang sakit, begitu kan? Doakan macam-macam ini, kan? Dimotivasi. Nah, kita boleh menjenguk orang-orang di luar Islam jika ada harapan untuk masuk Islam. Artinya kita ngajak orang sakit itu supaya masuk Islam. Dan para jamaah, kondisi sakit itu kondisi yang baik untuk membangun komunikasi. Pernah ada anak muda Yahudi yang sakit keras, kemudian dijenguk oleh Nabi. Diajak masuk Islam, masuk Islam lah, engkau akan selamat. Kemudian ternyata nurut itu, anak muda ini nurut. Dia ngelirik ke bapaknya yang sama-sama Yahudi ketika itu. Kata bapaknya, taati Abul Qasim, maksudnya Nabi Muhammad, ikuti saja. Akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak lama dari itu meninggal dunia. Nabi bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari api neraka. Ya begitu para jemaah. Jadi membangun komunikasi di saat orang itu sakit ini bagus. Karena ada harapan besar orang sakit itu untuk bisa sembuh. Ya, sehingga apapun dia bisa mendengar. Komunikasi itu akan mudah diserap oleh diri. Maka nasihat yang baik, kata-kata yang baik, motivasi yang bagus, doa-doa kebaikan ini sangat bermanfaat. Termasuk kalau dia kafir, ajak masuk Islam. Insyaallah para jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya, siapa saja yang berhasil mengucapkan kalimat la ilaha illallah menjelang wafatnya, maka statusnya secara zahir dia muslim. Walaupun dia belum beramal sedikit pun dari amal-amal Islam. Abu Thalib ini kalau sampai berhasil mengucapkan kalimat la ilaha illallah, setidak-tidaknya secara zahir beliau sudah muslim. Begitu ya. Adapun nanti perkaranya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari hadis ini
Amal manusia berarti dinilai dari penutupannya. Innamal a'malu bil khawatim. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu sangat bergantung kepada penutupannya. Berikutnya, pelajaran berikutnya kita selesaikan dikit. Di sini ada anjuran untuk kita semangat menyebarkan dakwah Islam. Lihat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu berambisi kuat ya untuk menyelamatkan pamannya Abu Thalib, bahkan sampai di ambang kematiannya. Nah, ini keteladanan dari Nabi supaya kita punya semangat di dalam menyebarkan dakwah Islam. Dan dari riwayat ini juga ada bantahan bagi mereka yang menyangka bahwa Abdul Muthalib dan juga nenek moyangnya beragama Islam. Ya, dari kisah ini, mata alal kufri, mata ala millah Abdul Muthalib. Abu Thalib dikisahkan matinya di atas millahnya Abdul Muthalib, bukan millah Islam. Berarti para jamaah, millahnya Abdul Muthalib, kakeknya Nabi, bukan millah Islam. Kemudian dari riwayat ini kita juga bisa mengambil pelajaran tentang bahayanya, madorotnya teman-teman yang jahat terhadap seseorang. Jadi bahaya ya kalau kita bergaul dengan orang-orang yang buruk, bergaul dengan orang-orang yang jahat, ini sangat berpengaruh buruk terhadap diri kita. Dan terakhir para jamaah, sebagaimana yang tadi kita bahas, haram yang memohonkan ampunan untuk orang-orang yang mati di atas kesyirikan. Ya, kalau mereka masih hidup, doakan dengan doa hidayah. Ya, kita punya kerabat yang masih belum dapat hidayah Islam, maka doakan, ya Allah, ya mohon berikan hidayah taufik kepada si fulan, saudara saya yang masih beragama di luar Islam, supaya sebelum matinya dia bisa masuk Islam. Jadi boleh kalau mendoakan hidayah boleh, tapi ampunan tidak bisa. Ya, karena Allah tidak mengampuni dosa syirik, Allah tidak mengampuni dosa kekufuran. Barakallahu fikum para jamaah yang dirahmati Allah. Sampai di sini pelajaran kita. Insyaallah nanti di kesempatan berikutnya kita akan masuk di bab yang baru. Kita cukupkan sampai di sini saja, sudah masuk waktu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.